Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko. Marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di hari kebangkitan Yesus Kristus, yakni hari Paskah. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, ada sebuah ungkapan lagu rohani yang berbunyi, "Kubur kosong membuktikan dia hidup." Ya, Yesus telah bangkit. Dia sungguh hidup. Sebagaimana kesaksian Injil-Injil sinoptik, demikian juga Injil Yohanes menceritakan peristiwa kebangkitan Yesus dalam perenungan kita di saat ini. Bacaan kita menunjukkan bahwa pagi-pagi benar setelah Sabat, tepatnya di hari Minggu, Maria Magdalena yang hendak merempah-rempahi mayat Yesus secara tradisi biasa dilakukan orang Yahudi, menjadi sangat terkejut karena menyaksikan bahwa kubur Yesus kosong. Maria dengan cepat menyimpulkan bahwa mayat Yesus dicuri. Hal ini sangat wajar terjadi pada Maria karena dia masih dalam keadaan berduka, terpisah dengan Yesus, seorang yang sangat dikasihi. Yang terpikir di benaknya hanyalah cerita orang-orang mengenai Yesus Kristus, bahwa akan ada kemungkinan mayat Yesus Kristus dicuri untuk mengabarkan berita palsu bahwa Yesus bangkit. Maria lupa akan janji Yesus tentang kebangkitan setelah kematiannya. Lalu Maria segera kembali ke rumah di mana murid-murid Yesus berada. Seperti Maria, murid-murid juga sedang tergoncang karena baru saja melewati peristiwa penyaliban Yesus. Berita tentang kubur kosong yang disampaikan Maria segera membuat Petrus dan Yohanes berlari menuju kubur itu. Dan mereka pun mendapati benar kubur Yesus telah kosong. Mereka berdua masuk ke dalam dan melihat kain kafan yang sudah terletak di atas tanah. Kain kafan juga menjadi salah satu bukti bahwa Yesus bangkit, bukan dicuri orang. Mengapa kain kafan di tanah sangat penting? Karena jika Yesus dicuri, tentu kain itu akan ikut hilang. Bukti selanjutnya ialah kain peluh atau kain penutup wajah yang sudah terlipat dengan rapi. Ini semakin mengarahkan bahwa Yesus bangkit, bukan dicuri, karena pencuri tidak akan melipat dengan rapi kain tersebut. Tetapi juga ada hal yang penting, bahwa salah satu murid yang melihat kubur kosong itu, yaitu Yohanes, dikatakan melihat keadaan di kubur itu dan percaya. Yohanes mengerti bahwa Yesus sudah bangkit, sesuai dengan isi kitab suci yang menubuatkan bahwa Sang Mesias harus bangkit dari antara orang mati, sesuai dengan pengajarannya bahwa dia harus mati, namun bangkit pada hari yang ketiga. Pikiran Yohanes berbeda dengan pikiran Maria. Pikiran Yohanes rupanya dikuasai oleh pengertian firman yang tepat, sedangkan Maria lebih mengikuti perasaan pribadinya dan terpengaruh cerita-cerita orang tentang Yesus. Meskipun demikian, kita tahu bahwa Maria dipilih Tuhan untuk menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus, menyatakan bahwa keterbatasan Maria tidak dapat membatalkan rencana indah Allah dalam hidupnya,
yakni menjadi saksi kebangkitan Kristus. Saudaraku, dari perenungan ini kita diajarkan tentang pentingnya hati yang melekat kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya memakai pikiran dan perasaan semata, karena pikiran dan perasaan kita sebagai manusia mudah dipengaruhi oleh situasi kondisi sekitar yang bisa membuat mata jasmani kita hanya melihat apa yang ada di depan mata, namun mata iman kita menjadi kabur untuk melihat apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, kebangkitan Yesus sungguh-sungguh telah terjadi. Peristiwa besar yang tidak dapat ditutup-tutupi ataupun dipalsukan, karena kebangkitan Yesus dapat ditemukan dalam fakta sejarah. Bahkan bukti-bukti seperti kubur kosong, kain kafan dan kain pelu meneguhkan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Bahkan di pasal-pasal selanjutnya dari bacaan kita, menjadi bukti kebangkitan Yesus yang terbesar dan tidak terbantahkan. Itulah peristiwa penampakan Yesus. Pertama-tama dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, lalu kepada murid-muridnya, dan bahkan secara khusus dia menampakkan diri kepada muridnya yang tidak percaya akan kebangkitannya. Dialah Thomas yang diberi kesempatan khusus oleh Yesus untuk meraba bekas luka di tangan dan lambungnya. Lalu Yesus berkata kepada Thomas, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Seketika Thomas menjadi percaya dan mengungkapkan pengakuan imannya kepada Yesus. Katanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudaraku, jika kita yang ada sekarang telah percaya Yesus, sekalipun kita tidak melihat langsung peristiwa kebangkitan Yesus, kita adalah orang-orang yang patut berbahagia, bahkan lebih baik dari Thomas, murid Yesus. Sebagaimana kata Yesus kepada Thomas dalam Yohanes 20 ayat 29, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kebangkitan Yesus juga dapat dikonfirmasi kepada para saksi mata yang masih hidup, seperti yang Paulus katakan, tercatat dalam 1 Korintus 15 ayat 6, bahwa Yesus juga menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Fakta kebangkitan Yesus telah menjadikan para murid dan semua pengikutnya percaya teguh kepadanya. Mereka siap bersaksi tentang Dia yang mati dan bangkit itu. Merekalah yang kemudian disebut gereja. Persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus yang telah dipanggil keluar dari gelap masuk dalam terangnya yang kudus. Gereja yang terus-menerus dibimbing dan diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus yang berani dan setia, bahkan bersedia mati demi Yesus. Karena itu saudaraku, jika kita mengaku sebagai orang percaya, kita juga harus siap bersaksi tentang Yesus Kristus dalam hidup ini. Meski menjadi saksi Kristus identik dengan hidup menderita, bahkan beresiko, namun tetaplah percaya. Jangan takut kehilangan apapun juga di dunia ini, karena lebih celaka jika kita beroleh hidup dan segala kenikmatan di dunia ini, tapi kemudian kehilangan keselamatan dan hidup kekal di sorga. Maka mari tetap percaya Yesus melalui setiap pemberitaan firman yang terus disebarkan. Bersaksilah dengan berani dan taat mengikut Yesus, karena Yesus yang bangkit membuktikan bahwa iman kita pengikutnya dan pemberitaan para penginjil, bahkan kematian para martir, tidak pernah sia-sia. Ingat saudara, di dunia ini hanya Yesus satu-satunya orang yang pernah berkata, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Tidak ada pemimpin agama, pendiri agama, dan manusia sehebat apapun dia yang mampu berkata seperti itu. Hanya Yesus yang diimani di dalam kekristenan. Karena itu, beruntunglah kita yang sudah percaya Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan yang bukan hanya mati untuk pengikutnya, tetapi juga bangkit
memenangkan pengikutnya. Hanya bersama Yesus kita dapat berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kristus bangkit. Haleluya. Selamat merayakan Paskah, Kristus bangkit. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa saudara.